Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tiara Irsyad Maulina, NRP 52121000139. Kali ini kita akan membuat sebuah file baru dengan namanya itu NRP kita, itu yang berisi teks yang dengan menggunakan command prompt. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan notepad. Sebelumnya kita akan membuka dulu command promptnya, lalu kita ketikkan copy spasikon lalu NRP kita .txt. Dan setelah ini kita akan menuliskan teks yang ingin kita tulis. Kalau saya akan menuliskan teks halo, dan ini maka kita telah membuat sebuah file baru. Untuk membuktikannya, maka kita akan membukanya. Ini dia file baru yang kita buat dengan menggunakan command prompt, dan isinya adalah halo. Ya, kali ini kita akan menyalin file yang sebelumnya kita buat dengan command prompt dan mengubahnya dengan mengkopinya dengan nama lengkap kita. Sebelumnya kita buka dulu command promptnya, lalu kita ketikkan file yang sebelumnya, yaitu 5212100139, dan kita ketik nama folder yang akan kita buat, yaitu nama lengkap kita. Kemudian kita enter. Dengan ini maka satu file telah tercopy. Untuk membuktikannya, maka kita akan membukanya. Kemudian akan ada dua file dengan nama yang berbeda, namun isinya sama, yaitu halo. Terima kasih. Ya, kita akan merename file yang berjudul nama lengkap kita menjadi nama panggilan kita. Maka kita akan ketikkan ren spasi file yang berjudul nama lengkap kita, dan kita ketikkan judul nama yang berjudul nama lengkap nama panggilan kita, tiara.txt. Kita enter. Untuk mengeceknya kita akan membukanya. Yang tadi berjudul nama lengkap sekarang menjadi nama panggilan dengan isi yang sama. Terima kasih. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori baru dengan nama folder milik Tiara. Sebelumnya kita membuka dulu command prompt-nya. Di sini kita ketikkan md spasi folder milik Tiara. Kita enter, dan selanjutnya kita akan mengeceknya di sini. Di sini ada folder milik Tiara, tapi isinya masih kosong. Maka setelah ini kita akan memindahkan file yang berjudul NRP ini ke dalam folder milik Tiara. Maka caranya adalah kita move, untuk kita tulis judul filenya, folder milik Tiara. Kemudian kita akan mengeceknya. Di sini yang tadi file berjudul NRP yang ada di sini telah menghilang dan masuk ke folder milik Tiara. Kemudian kita akan mengubah atribut file dan semua folder tersebut menjadi hidden dan system file. Kita buka dulu command prompt-nya, kemudian kita ketikkan attrib plus s plus h folder milik Tiara, folder milik Tiara, kemudian ini, dan lalu kita cek apakah sudah terhidden.
file-filenya. Kita buka di ini folder milik Tiara. Nah, di sini tadi filenya telah terhidden. Kemudian kita menghapus hidden tadi, kita kembalikan, kita munculkan lagi filenya. Caranya sama seperti ini, tapi di sini kita min. Daripada mengetik 2 kali, jadi seperti ini aja. Nah, udah kita kembalikan, dan di sini nah folder milik Tiara ini langsung muncul kembali filenya. Nah, kemudian kita akan menghapus folder tersebut beserta seluruh isinya. Maka kita ketik rd folder milik Tiara. Are you sure? Yes. Nah, udah terhapus. Kita buktikan. Nah, di sini sudah tidak ada folder milik Tiara. Seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin melihat alamat ID komputer kalian, bisa dengan menggunakan command prompt. Ya, sederhana saja caranya, yaitu kita mengetikkan IP phone. Nah, maka muncul alamat IP kita, subnet mask, dan itu saja default gateway. Nah, kemudian kita bisa melakukan ping yang nggak akan pernah berhenti dengan command prompt, yaitu caranya adalah ping 10. Kita tulis IP kita, IP kita 15. Oke. Nah, ini ping ini nggak akan pernah berhenti. Halo, kali ini kita akan menjadikan jaringan di sebuah drive sendiri. Nah, tentu saja kita masih menggunakan command prompt. Nah, di sini kemudian kita ketikkan net use drive-nya, yaitu drive Z, kemudian double backslash, kita masukkan 10.126, IP address-nya kita masukkan backslash enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ketika muncul notif the command completed successfully, berarti apa yang telah kita jalankan telah berhasil. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Caranya mudah saja, maka kita ketikkan net use / delete nama drive-nya tadi, drive apa. Nah, dan sudah terus deleted successful, berarti kita telah berhasil menghapus drive jaringan yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang
Kemudian kita akan mengubah warna foreground dan background dari jendela command prompt menjadi bright blue dan bright white. Nah, ini caranya gampang aja, gampang banget kok. Kita ketikkan color, bentar, color bilang nah, langsung berubah kan. Nah, kali ini kita akan mencari tahu atau kita akan mencari bantuan mengenai suatu perintah di command prompt. Nah, kita buka dulu command promptnya. Nah, di sini ada dua cara yang bisa dipakai. Cara pertama adalah help. Nah, kita mencari tahu tentang color ya. Help color. Nah, muncul kan, jadi di sini ada kode-kodenya yang seperti tadi. Ini tadi yang light blue, ini tadi yang 9, kemudian ada bright white ini, makanya tadi kita menggunakan S, 9S seperti ini. Nah, kemudian cara kedua adalah color. Nah, sama, yang ditunjukkan sama tapi dengan dua cara. Nah, udah tahu kan caranya. Kemudian kita melihat bahwa CMD kita sekarang airnya sedang penuh. Nah, seperti ini. Nah, itu kita bisa menghapusnya atau kita bisa membersihkan layar command prompt kita dengan perintah sederhana, yaitu kita ketikkan CLS. Nah, udah bersih lagi. Nah, kemudian kita bisa menampilkan, kita bisa login sebagai siapa gitu. Caranya adalah kita ketikkan echo, sebentar, echo sini, username kita masukkan. Username ini adalah Tiara XP. Nah, maka kita di sini login sebagai Tiara XP. Kita ketikkan sistem info. Nah, sebentar kita tunggu loadingnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita name-nya ini sebagai registered only, ada Tiara. Jadi ini info tentang hostname kita. Nah, kemudian untuk log off dari Windows XP kita bisa menggunakan command prompt juga. Maka kita akan mengetikkan shutdown, perintah shutdown spasi. Nah, maka Windows XP kita telah di shutdown, di log off. Kemudian kita bisa merestartnya. Kita bisa merestart Windows XP kita, yaitu kita ketik shutdown R T. Nah, maka Windows XP kita sedang di restart. Kita tunggu sebentar sampai Windows XP ini nyala kembali seperti ini. Oh, yang perintah sebelumnya tadi kita melog off ya. Kemudian setelah di restart nanti kita akan men-shutdown-nya dengan command prompt. Jadi ini caranya cukup efektif. Jadi kita bisa melatih
melatih kemampuan kita menggunakan command prompt. Jadi command prompt ini tidak hanya digunakan untuk ngoding di Java saja seperti output pertama. Nah, karena sudah siap XP-nya, maka sekarang perintah terakhir ini adalah kita akan men-shutdown Windows XP dengan command prompt, yaitu kita ketikkan shutdown st0. Ini Windows XP ini telah tershutdown. Terima kasih. Halo, pada kali ini kita akan membuat sebuah user baru dengan namanya itu adalah nama panggilan kita dan privilege limited. Caranya kita klik start, control panel, kita pilih user account, kemudian create a new account. Nah, kemudian kita isikan dengan nama panggilan kita, yaitu Tia. Oke, next. Oke, karena udah exist, coba kita coba dengan Tiara Maulina. Di sini kita sebagai privilege limited, create account. Nah, di sini Tiara Maulina sebagai limited account. Kemudian kita bisa sudah sampai di sini. Kemudian kita akan mengaktifkan akun quest ya di control panel ini. Kita masuk lagi ke user account, kemudian di sini kita sebagai guest dan kita klik tenon the guest nih. Jadi akun guest ini telah diaktifkan. Selesai. Lalu kali ini kita akan mengubah tema Windows menjadi Windows Classic dengan colornya adalah Scheme Maple. Pertama kita klik kanan pada desktop, pilih Properties, lalu kita pilih Appearance. Nah, di sini kita pilih Windows Classic Style dengan color scheme-nya adalah Maple. Sudah benar, kita klik OK. Nah, kemudian kita akan mengganti wallpaper default Windows-nya menjadi gambar lain. Di sini di desktop kita pilih kita akan memilih Atom sebagai salah satu contohnya. Kemudian kita akan mengaktifkan screensaver Windows 3D Text. Caranya seperti tadi, Properties. Dan di sini kita memilih screensaver. Ini pilih 3D Text. Waktunya 15 menit dengan settingannya. Nah, custom text ini kita tulis dengan nama kita. Sudah, lalu kita klik OK dan OK. Kemudian kita akan menyimpan tampilan desktop yang telah kita modifikasi jadi tema baru. Jadi caranya adalah klik kanan desktop, terus kita Properties, scheme-nya ini kita pilih Save As. Nah, di sini kita bisa menyimpannya di sini. My favorite theme juga boleh, kita klik Save. Oke. Nah, kemudian kita akan step selanjutnya kita akan menghilangkan menu My Document dari Start menu. Caranya kita klik kanan di Start, kemudian kita pilih Properties, lalu kita pilih Start menunya, Customize dan Advance. Maka kita My Document ini don't display this item. Oke.
Sini dokumennya tidak ada, kan? Nah, kemudian kita akan menghilangkan menu My Music ini dari start menu. Caranya sama, start, properties, customize, advance, kemudian My Music ini kita don't display this item. Oke. Kita contohkan di sini tidak ada My Menu. Ini berlaku juga ketika kita menghilangkan menu My Picture. Sini properties, customize, advance, My Picture, dan juga ya kita klik OK. Nah, di sini udah nggak ada lagi My Picture. Kemudian kita akan menghilangkan My Recent Document dari start menu. Caranya adalah tadi klik kanan, properties, customize, advance, recent documentnya kita pilih sini. Nah, di OK. Jadi nggak ada My Recent Document seperti itu. Kemudian kita bisa juga menghilangkan My Computer dari start menu. Ya, caranya adalah seperti tadi, properties, kemudian pilih add, customize, advance, kita pilih My Computer don't display this item. Kemudian kita menampilkan link My Computer sebagai link di start menu. Caranya ya seperti tadi, tapi kan di sini udah nggak ada ya My Computer. Kita tampilkan lagi. Jadi kita tinggal mencentang yang tadi ini, yang My Computer kita centang display as a link. Ya, sudah selesai. Kita buktikan setelah ini. Nah, di sini ada My Computer. Kemudian kita bisa kunci taskbar dan menyetingnya sebagai auto hide. Mudah saja. Di sini kita klik, bisa kita klik di sini start, klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita klik auto hide taskbar. Sudah di OK, sehingga taskbar ini adalah auto hide. Kemudian kita bisa menghilangkan menu run dari start menu. Caranya klik kanan, ini properties, start menu, customize, advance, kita cari runnya, run command kita uncentang, lalu kita klik OK. Kita buktikan. Nah, di sini udah nggak ada run. Kemudian kita bisa menghilangkan Internet Explorer dari start menu. Jadi kita langsung saja di sini start Internet Explorer ini kita remove from this list. Nah, sudah hilangkan. Kemudian kita bisa mengubah recent program di start menu menjadi X. Jadi caranya seperti tadi, ini properties, start menu, customize, kemudian generalnya ini kita klik kita klik program, kemudian kita pilih start menu-nya adalah 8.
seperti ini. Oke, klik oke. Nah, kita lihat di sini recent program di start menu jadinya adalah 8. Lalu kita bisa menghilangkan menu search dari start menu. Jadi ini search ini akan kita hilangkan. Caranya adalah di kanan properties, ini cara yang lama ya, ini cara manual. Customize, advance. Nah, kita cari search di sini. Ya, kita cari search. Nah, ini kita uncentang, klik OK. Kemudian kita lanjutkan dengan menghilangkan menu My Network Place dari start menu. My Network Place dari start menu kita bisa hilangkan dengan properties, customize, advance. Ya, kita atur di sini My Network Place. Nah, kita udah uncentang di sini, kita klik OK. Oke. Kemudian kita bisa menghilangkan menu printer dan faxes dari start menu. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita properties. Nah, kita pastikan di advance-nya ini fax dan printernya udah di uncentang. Nah, kita cari di sini sebentar ya, kita cari. Ini udah tidak ada. Oke. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini kita uncentang. Kemudian untuk menghilangkan menu set program, kita juga bisa langsung menguncentang di sini. Nah, set program access and default kita uncentang, lalu klik OK. Oke, nah kita akan mengganti mengubah file eksistensi yang .txt dengan item lain. Caranya, nah ini start komputer, kemudian di sini tools, folder option. Nah, kita pilih file type. Nah, kita cari yang txt. Nah, ini kemudian kita advance, kemudian kita pilih change icon. Nah, kemudian kita memilih ikonnya terserah, yaitu contohnya adalah kita pilih contohnya saja, kita memilih yang ini. Oke, kita klik OK seperti ini dan di close. Nah, kemudian kita bisa juga menampilkan My Computer di desktop dan mengubah ikonnya menjadi logo lain. Caranya, customize desktop, kemudian kita munculkan My Computer, tapi kita ubah dengan logo lain. Kita change icon. Nah, kita ubah logonya, contohnya pakai ini. Oke. Tunggu. Nah, di sini sudah muncul My Computer. Lalu kita ganti juga My Document dan My Network di desktop dan mengubah logonya. Jadi ingat, kita akan mengubah My Document dan My Network. Stop, customize desktop, My Document, kita change iconnya dulu. My Document kita menggantinya dengan ini. Oke.
oke. Kemudian tadi salah ya, yang my computer ini kita pilihnya ini kan. Oke, my documentnya kita akan di change icon cancel, kita ubah dengan ini. Oke, lalu manage workplace kita ubah iconnya juga menjadi kita pilih salah satu aja di sini yang mudah, seperti ini. Oke, lalu kita oke. Nah, ini muncul di desktop. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengubah konfigurasi IP komputer kita. Ya, caranya adalah start control panel, kemudian kita pilih komponen internet connection, network connection, LAN, properties. Nah, sini di internet protokol TCP/IP ini kita ubah nih, use following IP address nya, kita ubah IP address nya, kita ketik 92.168.12 dan 3 digit terakhir ini NRP kita 139. Nah, subnet masknya udah ya, gateway default gateway-nya kita ganti gitu. Oke, 192. Nah, kemudian kita klik oke. Gateway sudah, DNS nya di sini kita isi juga bebas. Alternate DNS nya boleh diisi, lalu kita klik oke. Kita udah mengubah IP address kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengubah workgroup komputer kita menjadi SysOp 2013. Caranya my computer, salah, kita klik lagi properties, lalu di sini computer name kita ubah change-nya. Nah, nama di sini workgroup-nya kita ubah 2000. Oke. Kita tunggu. Nah, welcome. Ya, setelah ini kita akan menghilangkan beberapa efek dari Windows XP. Caranya adalah kita klik kanan dari My Computer, lalu kita pilih Properties, kemudian pilih Advanced. Nah, lalu Performance, ini kita atur settingnya. Nah, di sini kita memilih animasi-animasi apa saja yang kita inginkan untuk kita hilangkan. Kita ambilkan beberapa. Ini kita hilangkan beberapa, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita juga akan mengubah besar virtual memory menjadi 3 kali besaran. Di sini sama kita atur settingnya. Nah, advance, ini virtual memorinya kita atur di sini initial page-nya, maka kita ubah sekitar 2 kalinya, lalu kita klik OK.
Nah, kemudian kita akan membuat agar hidden files, existence, dan protected files itu terlihat. Kita klik My Computer, lalu pilih Tools, Folder Option. Nah, file type ini folder option ya, View. Lalu di sini kita pilih advanced settingnya, kita show in files. Lalu ini uncentang, yes. Nah, kita klik OK. Nah, selesai. Halo, nah pada kali ini kita akan mengubah startup menjadi normal startup. Caranya gampang, kita buka run. Nah, kita milih bentar. Ini kita milih, nah ini MS config sudah tersedia. Oke. Nah, kita milih general dan di sini udah normal startup. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian take effect exit start. Nah, kemudian kita bisa mengubah timeout bootloader Windows menjadi sekian detik. Caranya itu sama seperti tadi, run masih di MS config. Nah, yang ini kita pilih boot ini, kemudian nah ini ada timeoutnya 30. Kita atur waktunya menjadi 25 detik. Nah, kita lalu klik OK, exit start. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa menonaktifkan sebuah startup program. Nah, caranya ini sama seperti tadi. Lalu kita pilih startup. Nah, ini kita disable all. Oke. Nah, dan kemudian yang terakhir, kita bisa juga untuk menonaktifkan sebuah services. Ini service. Nah, ini kita bisa klik salah satu di sini untuk menonaktifkan sebuah service. Contohnya kita milih ini, ya, lalu kita klik OK. Dan kemudian kita bisa mengubah startup ini menjadi diagnostic startup pada pilihan yang pertama tadi. Nah, ini tadi kita normal startup, tapi kita sekarang ubah ke diagnostic startup. Oke. Nah, sekian. Terima kasih. Ya, dan kali ini kita akan mengutak-atik grup Polisi dari Windows XP kita. Pertama, kita bisa mengubah panjang password minimal 8 karakter. Caranya adalah kita buka runnya, kemudian ya ini kita ketikkan ini gpedit.msc, oke. Lalu kita pilih Windows settings, security settings, lalu account policy. Nah, kemudian ini password policy. Di sini kita bisa mengaturnya. Contohnya panjang password yang minimal 8 karakter. Nih, minimum password length kita klik, kita masukkan 8 karakter. Oke. Lalu kita juga bisa untuk mengubah batasan penggunaan waktu password menjadi 30 hari. Jadi ini maksimum password age kita bisa ketik sini 30 hari. Oke. Lalu kita juga bisa batasan
bisa mengubah batasan waktu minimal password, baru bisa diubah menjadi 4 hari. Nah, di sini minimum password age, di sini kita ubah 4 hari. Oke, dan kita juga bisa mengubah sehingga password itu harus memenuhi aturan standar kompleksitas tertentu dari Windows. Nah, ini password must meet complexity requirements properties, kita klik enable. Oke. Nah, itu caranya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan dengan mengubah environment variable Windows agar Java dan Java C itu bisa berjalan di folder manapun. My Computer, Properties, lalu Advanced, kemudian environment variable ini. Nah, kita di sini kita new name-nya Java C. Kemudian variable value-nya kita bisa melihat di sini. Java, JDK sampai bin. Nah, ini kita copy, kita masukkan ke sini, lalu kita klik OK. Nah, di sini mesti OK. Oke. Ya, kemudian kita akan melanjutkan membuat page-nya. Di sini lalu kita klik new, namanya adalah page. Nah, variable value-nya kita ambil dari ini. Sebentar, ini kita cancel dulu aja. Kita copy dari sini, edit, ini kita paste. Oke, ini kita new. Kita beri nama page, lalu nah sudah, kemudian kita OK. Nah, lalu ya sekarang kita akan mengcompile file yang telah kita buat ini, yaitu main.java. Kita buka cmd-nya, kemudian kita ketikkan java c main.java. Kita tunggu compile sukses. Nah, ini udah sukses. Kemudian kita ketikkan java main, maka akan muncul hello world. Ya, kemudian kita akan menjalankan file jar-nya. Kita ketik jar spasi cvf spasi main titik jar main titik java. Ya, bentar ya. Jar cvf main.jar main.java. Nah, ini maka sudah muncul menu file jar-nya. Nah, di part 9 ini kita akan mencoba untuk mengubah nama recycle bin menjadi tempat sampah. Jadi lebih ke bahasa Indonesia, ya, kita ke Indonesia. Caranya kita buka ini run, lalu kita ketikkan regedit. Oke. Nah, di sini yang muncul ini banyak pilihannya. Kita ctrlf di sini kita ketikkan recycle bin, find next. Nah, di sini udah muncul. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah namanya menjadi tempat sampah. Sudah, kita oke. Kemudian kita langsung kita lihat dulu, tarik. Nah, di sini namanya sudah berubah menjadi tempat sampah, lebih Indonesia. Ya, kemudian kita akan membackup salah satu value registernya dengan menjadi file archive. Caranya kita klik ini, file export. Nah, di sini tadi tempat sampah ya.
sampah. Nah, kita di sini pilih registry hive files. Oke. Coba kita buktikan tadi di my document. Nah, ini tempat sampah. Ya, di part 10 ini kita akan membuat file virus.bat yang membuat file autoron INF dan hidden semua file dalam folder itu. Maka kita buka notepad-nya sini, lalu kita tuliskan program virusnya. Yang pertama, kita akan mematikan versi echo. Caranya adalah echo off, lalu kita enter dan kita ketikkan if exists autoran .inf del autoran .inf. Kemudian echo autoran .inf, enter. Nah, kita lanjutkan, kita isi dengan scriptnya echo open virus.bat open virus.bat autoran .inf. Kemudian kita yang terakhir adalah kita sembunyikan semua file dan foldernya. Kita ketik attrib +s +h. Ini seperti cara yang awal kita menyembunyikannya. S C. Kemudian simpan teks tersebut dengan nama virus.bat. Kita file save as di my document. Kita buat new folder. Ini virus.bat. Save. Nah, untuk mengecek virus.bat-nya, kita buka my computer, Tiara, di my document, new folder. Nah, ini dia virus.bat-nya. Lebih baik nggak usah kita buka ya. Nah, kemudian misalnya terjadi infeksi virus itu, kita bisa membuat antivirusnya yang menghilangkan file autoran.inf dan mengembalikan semua file yang telah disembunyikan. Caranya, kita ketikkan lagi di notepad new. Nah, di sini echo off attrib -s, ini untuk menghilangkan auto hide-nya. S C. Kemudian if exists
autoran.inf. Jadi jika ini terbaca ditemukan, maka del autoran.inf. Kemudian if exists virus bat, maka del virus bat. Kita save. Kita save menjadi antivirus.bat. Save. Oke, sudah seperti ini. Jadi sekarang di part 11 miscellaneous, yang pertama kita akan menampilkan versi Windows di desktop. Kita menggunakan regedit di command prompt. Nah, ini sudah muncul regedit. Kemudian kita pilih HK current user. Kita lihat. Ini tadi yang ini sudah HK current user. Kemudian pilih control panel. Kemudian pilih desktop. Klikkan di sini di kanan new dot value, kita rename menjadi paint desktop version. Udah. Kemudian ganti value menjadi 1. Nah, value nya menjadi 1. Oke, sudah. Coba kita ya, kemudian kita akan mencegah wallpaper tidak bisa diganti melalui jendela dialog display properties. Kita juga menggunakan run ya, dan kita ketikkan jpegit.msc. Oke. Kemudian kita pilih user configuration ini, lalu administrative template. Nah, ketika udah, kita pilih desktop, kemudian active desktop, enable active desktop, kita klik enable. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menyetel agar user dengan privilege limited yang telah kita buat jadi privilege power user. Jadi di administrative tool tadi, bentar, start control panel, kemudian kita pilih administrative tool. Ya. Ini kita pilih administrative tool, lalu computer management, ini kita klik, kemudian kita pilih system tool, lalu local user and groups,
kita pilih user, lalu klik kanan pada salah satu akun, terserah. Coba kita pilih yang di administrator properties, kemudian member of ini, terus kita pilih add. Nah, di sini kita pilih advance, lalu find now. Udah. Oke. Selesai. Nah, ini administrator. Oke. Oh ya, ini. Oke. Ya, kemudian kita bisa menghilangkan menu log off dari start menu. Caranya kita pilih, kita buka run, kemudian kita juga masukkan gpedit.msc ini, lalu kita memilih di sini user configuration, lalu kita administrative template, start menu and taskbar. Nah, ini kita remove log off on the start menu, remove log off on the start menu, kita pilih enabled. Oke. Ya sudah. Nah, di sini udah nggak ada. Kemudian kita juga bisa mencegah agar Windows tidak dapat dimatikan. Di gpedit ini tadi sama administrative template, kita pilih enable remove and prevent access to the shutdown command. Remove and prevent. Kita cari ini shut command. Nah, ini kita pilih enable. Oke. Dan berikutnya kita bisa mencegah agar perubahan terhadap start menu tidak bisa dilakukan. Kita pilih di sini sekarang nggak bisa prevent changes to taskbar and start menu settings. Nah, ini kita pilih enable. Oke. Terus yang selanjutnya kita juga bisa mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties. Caranya administrative template, kita pilih control panel di sini, lalu kita pilih display, dan kemudian remove display in control panel, kita pilih enable. Oke. Nah, kita sudah. Ya, berikutnya kita akan menghilangkan dua applet yang ada di control panel. Nah, di sini kita akan menggunakan regedit, tapi juga bisa menggunakan gpedit. Nah, cara-caranya adalah kita buka run, always run, lalu ketik kontrol ini, kontrol spasi titik ini. Oke. Lalu kita masukkan nama applet yang ingin dihilangkan, dan kemudian di setiap applet itu kita berikan tambahan sama dengan no. Ya, kita ketik dari awal ya. Adjust .cpl sama dengan no. Kemudian spp, oh salah, appw app wiz .cpl sama dengan no. Kemudian yang tadi app wiz itu add remove program. Kemudian yang ketiga ini automatic updates, atau kita bisa mengetik
WUA UCPL bukan UCP ya, sama dengan no. Nah, yang keempat, kita akan hilangkan display properties. Kita cukup mengetikkan dash.cpl sama dengan no. Yang kelima, firewall .cpl sama dengan no. Kemudian kita lanjutkan dengan game controller and joystick. Kita cukup ketikkan joy.cpl sama dengan no. Kemudian selanjutnya hardware, kita hilangkan juga plate-nya. Kita ketikkan hd ww iz.cpl sama dengan no. Kemudian selanjutnya ada internet settings. Kita ketikkan inet cpl sama dengan no. Kemudian selanjutnya ada mail. Kita ketikkan mlc fg32.cpl sama dengan no. Kemudian selanjutnya modem and telephones. Kita ketikkan telepon.cpl sama dengan no. Lalu mouse control, kita ketik main.cpl sama dengan no. Selanjutnya kita akan menghilangkan network setup wizard. Kita ketikkan net setup.cpl sama dengan no. Lalu berikutnya ada ODBC. Ini kita ketik odbccp32.cpl sama dengan no. Selanjutnya adalah power management. Kita ketikkan power cfg.cpl sama dengan no. Lalu selanjutnya regional option. Kita ketikkan intl.cpl sama dengan no. Lalu security center, kita ketikkan wscui.cpl sama dengan no. Dan untuk sound and audio, kita ketikkan sys.cpl sama dengan no. Lah, selanjutnya ada speech. Kita ketikkan juga sapl.cpl sama dengan no. Selanjutnya sistem, kita ketikkan yang speech tadi ini ada kekeliruan, itu sapi.cpl. Kemudian selanjutnya ada sistem, kita ketikkan sysdm.cpl sama dengan no. Lalu time and date, kita ketikkan time date
.cpl sama dengan no. Kemudian berikutnya ups .cpl sama dengan no, dan yang terakhir adalah user atau password properties. Kita ketikkan nu sr mgr.cpl sama dengan no. Kita periksa lagi apakah sudah sesuai ininya, appwiz ya. Jika sudah, maka kita akan mengesave-nya. File save. Sudah selesai. Ya, selanjutnya kita akan menonaktifkan task manager. Ya, apa caranya? Mudah saja. Kita buka run regedit. Di sini regedit, oke. Lalu kita pilih current user. Nah, ini sudah di current user, software Microsoft. Ini ya, software Microsoft current. Kita pilih current version, kemudian kita pilih sistem. Nah, di sini. Nah, kemudian kita membuat di Word, di ini edit new, di word value kita namai dengan disable task manager, task mgr. Oke. Nah, di sini kita value-nya diganti dengan 1. Oke. Sudah. Ya, kembali lagi setelah ini kita akan membuat konfigurasi sehingga regedit tidak bisa diakses. Nah, pertama seperti biasa kita run regedit, oke. Kemudian kita pilih yang seperti tadi, current user, lalu kita pilih software, kemudian kita pilih Windows current, yang bawahnya ini kita pilih Windows current version ini, lalu pilih policies, benar, kemudian sistem. Ini kita buat lagi di sini new, di word value namanya kita buat adalah disable registry tools. Setelah ini udah, kemudian value-nya kita klik 1 seperti ini. Selesai. Ya, kemudian kita akan membuat agar setiap user hanya bisa menggunakan maksimum 400 MB ruang hard disk. Caranya kita
run, lalu ini ketik gpedit.msc ini, oke. Lalu pilih user configuration, kemudian kita pilih administrative template, sistem, dan kemudian kita pilih limit profile kuota, limit profile size. Nah, di sini kita pilih enable max profile size nya kita ganti 400. Nah, ini kemudian kita oke. Ya, kali ini kita akan membuat agar Windows Firewall melindungi setiap koneksi. Caranya start, kemudian control panel, lalu kita pilih network connection, local area connection, klik kanan, properties. Nah, kita pilih advanced, ini settings, kita on. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan mematikan autoplay. Caranya adalah kita masuk ke gpedit ya. Kita masuk ke gpedit, ke regedit. Nah, ini kemudian kita pilih hk current user software, di sini software, kita pilih Microsoft, ini sudah. Kemudian kita memilih Windows, kita milih Windows, sudah di sini. Lalu current version, kita sudah di sini, current version sudah. Lalu poly size, ini Explorer sudah. Kemudian kita buat new di Word, kita kembali lagi di sini, kita membuat edit new di Word value yang isinya adalah no drive type autorun. Oke. Kemudian di sini sudah ada yang di sini. Dan ini kita delete aja. Yes. Lalu kita note ini value datanya adalah 1. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita bisa juga untuk membuat agar user tidak bisa mengganti screensaver. Caranya adalah kembali lagi ke HK tadi, current user software, Microsoft Windows, current version, poly size, system, kemudian pilih buat key bernama sistem. Maka di sini new key dengan nama sistem. Lalu
klik kanan, masukkan Nudis CPL. Kita masukkan no display DISP tapi CPL. Kemudian di sini value datanya adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya kita tutup grup polisi lalu restart komputer. Nah, jika sudah, maka selesai. Jadi screen save-nya tidak bisa diganti nanti. Ya, kali ini kita akan membuat agar user tidak bisa mengakses internet. Caranya adalah kita buka GPedit-nya. Ini kemudian kita pilih administratif. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih sistem internet communication. Nah, di sini ada restrict internet communication. Kita klik, terus kita pilih enable. Lalu kita oke. Seperti itu caranya sehingga nanti user tidak bisa mengakses internet. Selesai. Ya, semua cara-cara dari awal sampai akhir tadi adalah salah satu tugas modul praktikum 1, yaitu mata kuliah sistem operasi di SIITS di semester 2 ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan di sini dapat memberikan manfaat meskipun sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.